saya bikin disclaimer dulu ya. Ini di antara para jadi mungkin secara kapasitas belum memadai gitu. Terlebih pengalaman mencicipi kuliah di luar negeri belum saya alami. Jadi pikiran saya mungkin spektrumnya masih sempit sekali ya kalau membandingkan gitu bagaimana perspektif HI yang dipelajari di luar negeri dan perspektif HI di Indonesia. Cuman saya mungkin cerita sedikit saja mengenai pengalaman sekolah saya yang tidak banyak. Jadi di awal tahun 2000-an itu memang betul tadi sampaikan Mas Randi, dominasi perspektif tradisionalis itu sangat kuat ya. Kalau di era saya ya tentu Politics Among Nations itu kitab sucinya itu dibawa terus kemana-mana itu. Jadi sampai muncul semacam adagium itu. Mahasiswa HI kalau belum baca, bahkan punya bukunya di rak kosan, Politics Among Nations, itu belum bisa dianggap anak HI gitu. Sampai segitunya gitu loh, menganggap suatu buku sebagai kitab suci ya, quote and quote, seperti itu. Dalam tulisan skripsi juga sama, dominasi perspektif realis, kemudian rational choice itu kuat sekali. Di era saya, kalau saya amati, itu teman-teman paling hobi itu kalau pakai perspektif decision making Alisonian, ya, mazhab Alison. Itu favorit. Jadi kalau menulis tentang kebijakan luar negeri pasti Alison, dan terus diulang seperti itu. Lalu ketika nyaris lulus, saya mencoba melihat perspektif yang lain, mulai berkenalan dengan konstruktivisme. Tapi sama seperti pengalaman Mas Randi, ya, dijelaskan di kelas pun tidak ada yang tahu. Bahkan saya ingat dulu ketika mata kuliah THI, itu dosen saya Pak Ebihara, itu tanya, apa itu? Anarchy is what states make of it. Itu satu kelas gak ada yang tahu itu. Wah, pada berspekulasi aja, tapi salah semua. Sampai perbincangan itu, di kosan itu, kita masih berdebat soal anarchy is what states make of it. Itu artinya apa sih? Jadi kita itu sama seperti orang bodoh yang saling berdebat gitu loh. Gak ada yang tahu. Terus karena kebodohan saya itu, ketidaktahuan saya tentang makna sebenarnya dari frase anarchy is what states make of it, saya kemudian mencoba untuk ini sebenarnya sejenis makhluk apa sih konstruktivisme ini, kok bikin pusing orang banyak gitu loh. Akhirnya saya baca-baca bukunya Wen itu sampai pusing 7 keliling, nggak ngerti juga. Sampai nggak ngerti. Itu buku fotokopian saya dari teman 20.000 itu saya baca berulang-ulang, nggak ngerti-ngerti juga, memang sulit sekali ya. Baru paham itu setelah 4 tahun setelah itu, tahun 2010 saya paham ya. Nah, dari refleksi itu saya kemudian sangat menikmati sekali ya mempelajari konstruktivisme itu sampai memproklamirkan diri sebagai konstruktivis gitu. Wah, saya seorang pengikut setia konstruktivis itu dengan nabinya bernama Alexander Wen. Ya, pada saat skripsi saya 2007 itu bimbingan transnasional dengan Alexander Wen, kirim email ke beliau, ya, tanya-tanya ke Maya Zefus juga, ke yang lain-lain nama-nama itu, ya. Dan Alexander Wen sering juga dan baik hati dia dalam membalas email-email saya. Di situ saya sudah memproklamirkan diri, saya tampaknya konstruktivis, cocok dengan agama ini gitu. Sampai lanjut sekolah S2 juga masih menganggap diri saya konstruktivis. Makanya ketika saya di Jogja pada waktu itu dan libur semester, bingung karena nggak punya duit, mau pulang nggak punya duit, ya, teman-teman pada liburan, saya bingung, saya ngapain ya liburan di Jogja ini? Teman saya ngasih ide, kamu nulis buku aja. Ya sudah, dari situ akhirnya lahirlah karya saya The Power of Ideas itu. Sebetulnya itu hanya karya remeh ya, karena sebetulnya hanya upaya untuk membahasa Indonesiakan gitu, gagasan dari Alexander Wen dari buku Social Theory of International Politics dan karya-karya konstruktivis yang lain sebetulnya. Jadi nggak ada istimewa sama sekali. Nah, tapi setelah itu hilang ya? Atau ini cuma aku? Enggak, Mas Rosi. Perjalanannya kemudian, saya lantas mendewakan teori gitu. Nah, akhirnya saya pelan-pelan berusaha untuk menjaga jarak dari konstruktivis dengan mencari pandangan-pandangan alternatif di situ. Nah, salah satunya saya memperluas minat riset saya yang tadinya itu konstruktivis, politik luar negeri Indonesia, ya, keamanan di Asia Tenggara gitu. Kemudian menambahkan satu lagi daftar
peminatan, yaitu teori-teori HI non-Barat. Nah, di situ karena saya melihat terinspirasi dari satu konsep konstruktivis yang namanya culture itu. Nah, karena belajar tentang konsep culture di dalam konstruktivis, saya kemudian berpikir, tampaknya karena setiap kawasan itu memiliki ciri khas budaya yang berbeda, mungkin cara pandangnya terhadap dunia juga berbeda. Nah, dari situ saya kemudian mencoba untuk menggali-gali mutiara terpendam, ya, di beberapa kawasan Asia. Yakin ada mutiara? Di Indonesia ini mutiaranya banyak, tapi sayangnya masih tertimbun lumpur dan belum ditemukan gitu loh. Orang mulai mengais-ngais tapi belum ketemu juga. Nah, ini PR kita sebetulnya ya untuk apa ya? Untuk menemukan bagaimana sih cara pandang kita terhadap dunia itu. Ya, apakah kita hanya terus mengcopy paste dari cara pandangnya Eropa gitu, bahwa dunia itu anarki, dunia itu kolaborasi dengan mengedepankan self interest atau yang lain gitu. Apakah berbeda? Nah, itu saya kira nanti pertanyaan yang di sesi-sesi bisa agak dielaborasi dengan bukumu yang ini untuk mengantarkan saja, Mas Rosidin. HI Jawa yang Sedumuk Batuk, Sejari Bumi dan kawan-kawan itu. Ya, itu hasil riset saya, Mas Musa. 2018 itu riset di Dana LPPM. Nah, itu saya ya itu tadi salah satu ikhtiar untuk sebetulnya di Indonesia, salah satu kultur di Indonesia ini, Jawa itu bisa nggak sih dipakai sebagai cara untuk membaca tindakan atau kebijakan Indonesia, itu bisa nggak? Saya sebenarnya berawal dari situ saja. Ya, cuman pada akhirnya saya tuh otokritik lagi. Setelah karya itu jadi, saya kok merasa apa yang saya lakukan itu seperti cocokologi aja gitu loh, hanya ngepas-ngepasin aja antara satu paribahasa dengan kebijakan gitu. Cuman ya itu menurut saya masih perlu untuk dikritik, masih perlu untuk diperbaiki oleh teman-teman yang lain yang memiliki minat yang sama untuk ini ya, memperkaya lalu merevisi dan memperbaiki argumen di baliknya. Tetapi dari pengalaman riset saya itu, saya cukup optimis bahwa Indonesia itu menyimpan banyak mutiara yang menunggu untuk kita gali, kita temukan, dan kita komunikasikan ke audiens internasional bahwa Indonesia bukan berisi orang-orang yang bisanya cuma mengkonsumsi gagasan-gagasan Barat, tetapi bisa loh menyuarakan ide-ide lokal dan budaya-budaya lokal yang bisa memberikan wawasan yang berbeda mungkin dari Barat gitu, atau setidaknya memperkaya dari pandangan-pandangan yang dominan selama ini. Itu Mas Musa. Oke, terima kasih Mas Rosidin.